19 November 2020. Film ini pertama kalinya kami rekam. Dikerjakan selama lebih dari 2 minggu. Akhirnya film ini dapat terselesaikan. Kalau kalian bertanya mengapa kami melakukan hal sejauh ini hanya untuk satu film, karena kami peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Ya ingin keadilan, ya ingin hak mereka terpenuhi, ya ingin hidup dengan sejahtera tanpa ada paksaan. Dengan mencari, rekam jejak mereka. Bersama para kru yang rela berkorban siang malam demi mencari, mengumpulkan data, dan membantu mereka mendapatkan hak suara mereka. Inilah kisah mereka yang menginginkan hak mereka disamaratakan dan tidak memandang perbedaan. Ladies and gentlemen, it is a great honor to be here to address the topic of sustainable development. Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs ditetapkan sebagai agenda dunia pembangunan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang telah ditentukan oleh PBB. PBB sendiri mengesahkan SDGs dengan tema mengubah dunia kita, Agenda 2030, untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memiliki 17 tujuan dan 169 target yang berlaku sejak 2016 hingga 2030. SDGs berlaku di seluruh negara tanpa terkecuali. Tujuan nomor 5 dari SDGs fokus pada masalah kesetaraan gender untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender tak sekedar hanya kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan, melainkan kesejahteraan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment. Dari 6 target yang ada dari tujuan ini, kami fokus melakukan pencarian yang sesuai dengan target pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Saya namanya Ibu Tuti Sukmawati, umurnya 54 tahun, lahirnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat itu ya wilayahnya, 12 Mei 1966. Kalau background pendidikan ya terakhir ya S1, biasalah dari ini TK, SD, SMP, SMA. S1-nya sarjana hukum lulusan UNRAM, Universitas Negeri Mataram, itu aja. Papanya Lintang ini ngajak pindah ke kantor pusatnya di Jakarta, ya udah dari sana awalnya udah disuruh di rumah aja jadi DRA, kan dokteranda dulu kan ada ya gelar-gelar sarjananya DRA, tapi istilahnya tante tuh di rumah aja karena disuruh di rumah aja jadi DRA gitu. Ya udah dari itu, tapi ya udah kegiatan biasa lah, mau nonton di rumah jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, gitu aja udah. Ya alhamdulillah kalau dari segi ekonomi ya terpenuhi, makanya tuh papanya Lintang tuh melarang itu ya, mungkin karena dia merasa dari segi itu dialah yang mencukupi secara nggak langsung, dia berjanji begitu, tapi memang nggak secara apa ngelafatin gitu, tapi nggak ngerti tante tuh. Ya udahlah, padahal dalam hati tante tuh berontak juga karena pernah
kerja terbiasa gitu yang mandiri. Terus di rumah aja kan jadi susah menyelesaikan diri ya. Ya sikonnya itu udah gimana gitu, tempat stres juga, ngurusin anak sendiri, apa sendiri. Terus datang ada ipar juga yang datang ke sini, ya udah tambah ya gitulah cobaannya itu tante itu. Dijalanin aja lama lambat laun ya, terus lahir Lintang 6 tahun setelah itu jadi udah terbiasa. Tapi kalau pulang ke Lombok suka teman-teman tante tuh menawarkan, "Lu ngapain aja tuh ijazah digantung aja tuh di dapur," diledekin gitu. Dosennya tante juga marah, dia yang membimbing banget itu, dosen pembimbing. Terus dia ngelatih kita kerja, jadi merasa tante tuh dia orangnya berjasa banget. Dia marah ngeliatin tante, "Kok mana kamu Tuti yang dulu?" Gitu. Ya mau bilang apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti ini udah sedih aja gitu, terharu gitu. Bagaimana sih kehidupan tante ketika sang suami sudah nggak ada? Ya pasti banyak yang bukannya tidak ikhlas ya, tapi ya perlahan-lahan memang bisa nerima. Tapi ya karena masih menghitung bulan ya, di tante nih ya mudah-mudahan aja Allah ngasih kekuatan. Cuma doanya itu ya tante, kami yang ditinggalkan ini kasih kekuatan lahir batin, kekuatan iman terutama ya, biar tante ini nggak depresi kali ya makanya orang-orang. Tapi kalau dilihat sekarang, kenapa ya aku nggak kerja, itu aja. Aku juga bisa hidupin anak-anak, ya udahlah. Jadi tapi tante tuh takut gitu ya menyalahkan suami, apalagi sekarang sudah nggak ada. Awalnya ya pasti berat ya, semua itu tanggung jawab di pundaknya tante nih rasanya ya. Apa-apa harus mutusin sendiri sekarang, dulunya kan harus berbagi sama papanya, apa ngomong harus musyawarah sama anak-anak. Sekarang ya tante paling bertiga doang gitu masih, tapi tetap keputusan itu ada di tangan tante gitu aja. Berat memang, tapi ya udah jalanin aja lah, coba aja, bismillah. Iya kali ya, karena nggak ada orang yang nge-push tante tuh memberikan support gitu kali ya. Salah satunya anak-anak sih sudah nggak ada papanya, baru dia nanya begitu, baru dia ngomong, "Kenapa mama nggak ini aja ya dulu?" Kakaknya sih dulu sempat, awal-awalnya sih fine-fine aja, bebe aja ya, nyaman-nyaman aja. Karena ya alhamdulillah, ya mungkin di situ baru sadarnya dulu ya hidupnya biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada masalah yang terlalu ini. Nah terus yang sekarangnya ini itu baru nyadar tante itu, oh iya ya, disitulah rasa kehilangan satu suami, terus kehilangan apa yang harus aku lakukan ini setelah suami nggak ada. Kenapa ya dulu aku mau aja begitu kan, karena itu kadang-kadang Lintang sama kakaknya, kakak Aldinya suka, "Nama sih terlalu penurut, terlalu pasrah gitu, orangnya nggak mau ini." Ya sudahlah nak, sudah berlalu ya, udah di belakang aja nih gitu. Ya udahlah, mau bagaimana lagi, memang penyesalan tuh kan selalu datangnya belakangan ya, tapi sekarang ya kedepannya ya untuk membangun anak-anak aja, ininya anak-anak, semangatnya anak-anak. Jadi sudahlah, tante nggak bisa, karena merasa udah nggak bisa nih kalau udah segini nih umurnya, satu mau
nikah, harus penuh bimbingan, perlu support. Yang satu ini yang kuliah nggak bisa, yang saya ngelanjutin tanggung jawabnya papanya gitu ya. Nah, bagaimanapun lihat orang yang berhasil tapi masih bisa punya rumah tangga, punya anak, bagaimana caranya ikutin dia gitu. Jangan kalau sudah melahirkan, sudah ini sibuk di rumah, udah dilarang-larang, malah udah kamu berhenti aja deh, susah nggak ada yang ngurusin ya. Jangan sampai seperti aku gitu aja. Diskriminasi gender membuat perempuan hanya dapat ikut serta dalam sektor perekonomian skala kecil. Dan umumnya, status pekerjaan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Masyarakat pun turut andil dalam diskriminasi gender dengan menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga. Nama saya Kamini, usia saya 45 tahun ya Cut. Lahir tahun 75 di Wonosobo. Saya lahir dari orang kurang mampu ya, dari kecil sudah biasa mandiri. Pendidikan saya terakhir SMP. Mulanya nggak ada kerjaan, terus ketemu Pak Usut, dimasukin kerja di PT Citra Surya Abadi Prima di Keroncong dulu. Kita nyampe tahun berapa, tahun 2013 kali baru ada Pertamina, kompor Pertamina, baru kita ini mulai maju gitu. Jadinya akhirnya produksi kompor besar sekarang perusahaan. Namanya sekarang bukan PT Citra ya, Todachi. Tahun 99 saya kerja di situ sampai tahun 2020. Akhirnya saya di bagian produksi, karena di bagian produksi kan kita, kalau cowok kan kadang-kadang ada yang males gitu kan, jadi kita produksi bagian spot kayak seperti kayak tripod kan ada 4 macam, tripod T2L, tripod T11, tripod T2000. Kita jalanin itu tanpa disuruh. Sampai sekarang pun seperti itu tantangan. Kalau seperti kayak spot itu kan kebanyakan cowok, karena itu kan risikonya tinggi ya kalau karena kena api gitu. Tapi kan kalau cowok itu kan kadang-kadang takut kena api itu ya. Kita ya gimana, berusaha lah, gimana biar aku bisa, gimana, masa sih walaupun saya perempuan saya juga harus bisa kayak cowok gitu. Jangan cuma cowok aja yang bisa, perempuan juga harus bisa begitu. Kita perempuan jangan mau dikalahkan dengan cowok gitu. Kita harus bisa ininya. Biarin aja orang iri, cowok iri biarin aja gitu. Yang penting kita kan nggak nyaingin. Saya kan cuma kepengen bisa, walaupun itu kerjaan cowok, perempuan juga harus bisa gitu. Karena saya udah udah punya perasaan kalau saya, walaupun saya perempuan, saya harus bisa, walaupun saya udah putus telunjuk saya. Nggak ada kata menyerah. Karena kalau nggak ngerendah, kalau cowok
nggak menghargai cewek, bahwa cewek itu nggak seperti cowok, cowok juga nggak seperti cewek. Pokoknya walaupun cowok bilang ngatain saya seperti kayak gitu, biarin aja orang itu ngomong. Sepenting apa yang aku jalanin itu saya, tugas saya gitu, tanggung jawab saya gitu. Dulu selagi ayah ada ya seperti biasa, sekarang ayah nggak ada ya seperti biasa, nggak ada kata menyerah aja gitu. Kita harus berjuang terus, kita harus semangat. Saya berpikir karena saya masih kerja seperti ini, karena mikirnya panjang, nanti sewaktu-waktu suami saya nggak ada, saya masih bisa bekerja, bisa mencari nafkah gitu buat anak saya. Nggak ada, ya cuma bilang kalau bisa jangan berhenti bekerja terus selagi perusahaan itu masih membutuhkan tenaga kita. Suami saya juga mendukung kalau kita bekerja, malah justru saya senang bekerja itu aja, bisa bekerja seperti, walaupun saya ibu rumah tangga, saya bangga bahwa saya bisa bekerja seperti orang lelaki gitu. Eksistensi perempuan penting sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Nyatanya, perempuan belum dapat menyumbangkan potensi dan kemampuannya secara optimal akibat ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang terjadi. Pengalaman berbicara bahwa tidak ada solusi tunggal dan mudah untuk menghapus ketidakadilan gender. Hal ini muncul karena berbagai faktor yang saling berkelindan. Misal faktor budaya, penafsiran nilai-nilai agama terkait gender, dan nilai-nilai patriarki, atau bahkan produk hukum dan kebijakan publik yang terkait gender. Berdasarkan data World Bank tahun 2018, pendidikan di Indonesia pada masyarakat kelas bawah menunjukkan perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Yang menyelesaikan pendidikan menengah yaitu 44% laki-laki dan 37% perempuan. Partisipasi bekerja laki-laki mencapai 82%, sementara perempuan hanya 52%. Nah, feminisme sendiri pada dasarnya kita perlu ketahui bahwa gerakan perempuan yang lahir akibat ketertindasan perempuan yang tidak dimanusiakan seperti itu. Tidak dimanusiakan dalam artian mereka dikebiri secara politik dan ekonomi. Mereka menjadi manusia-manusia yang subordinat dan termarginalisasi seperti itu. Jadi mereka rentan terhadap kekerasan. Budaya patriarki itu adalah mendorong wewenang laki-laki, otoritas laki-laki, kekuasaan laki-laki untuk menjadi yang dominan seperti itu. Misal kita lihat bahwa budaya patriarki yang sangat melekat hari ini adalah pengambil keputusan di sebuah instansi atau di sebuah keluarga itu adalah laki-laki seperti itu. Nah, dalam dominasi seperti ini perempuan terkondisikan secara mental untuk menjadi yang subordinat, perempuan terkondisikan secara ekonomi untuk terpinggirkan dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Maka tak jarang ketika seorang laki-laki atau seorang bapak, seorang suami itu memukul perempuan karena merasa bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, tidak bekerja dan lain sebagainya, hanya karena mereka mencuci piring, mencuci pakaian di rumah, atau melayani suami, atau mengantar anak ke sekolah seperti itu. Jadi ada stigma-stigma yang terbangun dan sampai kepada bahwa perempuan adalah gender yang tidak berdaya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu paket yang sangat kompleks, dibangun oleh ekonomi, pendidikan kita, dan semua stigma-stigma yang melekat pada perempuan seperti itu. Saya tertarik untuk menyuarakan kesetaraan gender karena saya merasa ketika kecil
ada perbedaan perlakuan yang dialami karena identitas gender saya. Karena saya perempuan misalkan, maka saya diberi peran-peran tertentu yang saya merasa bahwa peran itu semestinya juga bisa diberikan kepada laki-laki. Nah, tapi itu tidak terjadi. Juga ada peran-peran tertentu yang saya pikir saya mampu melakukannya, tapi karena saya perempuan maka saya disangsikan kemampuannya. Kita tahu bahwa angka kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahun. Komnas Perempuan selalu mencatatnya dan model kekerasannya juga semakin beragam. Saat ini misalnya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan di ranah online itu juga semakin meningkat. Dulu tidak ada, tapi sekarang sudah makin banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan berbasis online, kekerasan berbasis gender yang sifatnya online, dan akhirnya memiliki keberanian untuk melapor. Kita sadar bahwa yang namanya peran gender itu bisa dipertukarkan dan semestinya tidak ada stereotip tertentu atau stigma tertentu bahwa pekerjaan ini khusus buat laki-laki, pekerjaan satu ini khusus buat perempuan. Nah, sayangnya di masyarakat memang masih ada seperti itu, pandangan di mana wah, pekerjaan ini pekerjaan laki-laki, bahwa ini pekerjaan perempuan. Semestinya pekerjaan tidak ada jenis kelamin atau tidak ada gendernya. Nah, ini yang harus dikikis tuh pemahaman seperti itu. Dan saya pikir saat ini sudah tidak relevan lagi. Perempuan, laki-laki bisa mengerjakan apa saja sesuai apa yang dia minati. Dan semestinya kita tidak lagi mengkotak-kotakkan jenis pekerjaan ke gender tertentu begitu. Itu sudah usang pandangan seperti itu dan harus kita hapuskan.